Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Carita, NIM 21010191200030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Hospital and Staff Housing Complex, guna memenuhi tugas dari rekayasa nilai. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini dibagi menjadi 4, yaitu latar belakang, tujuan, waktu pelaksanaan, dan tempat penelitian. Pada latar belakang, studi rekayasa nilai pada proyek rumah sakit dan perumahan dilakukan pada pengembangan desain dan 50% gambar kerja. Luas bangunan yang tersedia dari proyek rumah sakit sebesar 350.000 SF dan perumahan dengan bangunan yang berada di lahan seluas 195.000 SF, sebanyak 5 bangunan. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan dampak dari biaya keputusan desain. Pada proyek ini dilaksanakan pada bulan November tahun 1996 yang dilakukan di kantor arsitek dan insinyur di wilayah rumah sakit. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Deskripsi proyek ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada persyaratan, yaitu rumah sakit dan perumahan. Pada rumah sakit, tempat tidur yang disediakan sebanyak 180. Luas tanah untuk rumah sakit sekitar 500.000 SF dan parkir mobil untuk setiap 1 mobil per tempat tidur dan pasien rawat jalan. Pada perumahan, penyediaan perumahan untuk dokter dan 130 perawat dan tempat rekreasi. Yang kedua ada arsitek, yaitu dinding interior dengan partisi drywall dan finishing cat enamel. Yang kedua, lantai menggunakan granit di lantai dasar, finishing bahan dengan beton pracetak, dan langit-langit untuk area basah menggunakan papan gypsum, dan langit-langit untuk ruang bawah tanah dengan metalik linier. Yang ketiga ini ada teknik struktur sipil, yaitu lokasi untuk melakukan pengolahan air limbah yaitu di tempat, dan struktur dengan menggunakan beton precast pelat inti berongga dengan rangka beton bertulang. Yang keempat ada sistem mekanik. Sistem mekanik ini ada sistem drainase air hujan dan irigasi. Selanjutnya ada sistem kontrol suhu dan air panas, sistem jaringan medis, dan sistem pemanas dan pendingin udara. Yang kelima ada listrik. Bangunan dengan daya sekitar 6.000 kVA dengan sistem yang diusulkan. A. Pencahayaan dengan fluorescence, parabola, dan lampu hemat energi. Yang kedua ada menggunakan sistem generator dengan daya 2.700 kVA unit. Yang ketiga ada sistem alam kebakaran berbasis mikroprosesor otomatis, dan CTRT akan menampilkan grafik sistem alam yang diaktifkan. Dan yang terakhir distribusi daya menggunakan kabel XLPE. Untuk yang keenam ini ada perkiraan biaya. Rumah sakit mengeluarkan biaya sebesar 74 juta US dollar dengan luas tanah sekitar 356.000 SF, dan perumahan untuk biaya perumahan yang disediakan untuk dokter dan perawat sebesar 18 juta US dollar dengan luas tanah sekitar 197.000 SF. Untuk selanjutnya ada prosedur teknik nilai. Yang pertama ini ada fase informasi. Setelah mempelajari dokumen dari kesepakatan, tim VE menganalisis fungsi dari komponen proyek dalam pendekatan VE. Yang kedua ada fase kreatif. Tim mencari ide-ide kreatif dan mencari cara untuk menyediakan fungsi dengan biaya awal yang lebih rendah. Yang ketiga ada fase penilaian. Tim memberikan penilaian pada ide-ide yang ada dan memberi peringkat dari 1 sampai 10. Faktor yang digunakan untuk evaluasi ide antara lain kebaruan dari suatu ide, biaya, waktu, manfaat, dan dampak terhadap estetika. Untuk yang keempat ini ada tahap pengembangan. Ide yang dipilih kemudian dikembangkan menjadi solusi atau rekomendasi dari desain asli. Yang kelima ada tahap presentasi. Untuk mempresentasikan rekomendasi yang didapat, kemudian tim VE melakukan penyaringan rekomendasi yang dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu tahap laporan. Laporan diedit dan dievaluasi kembali untuk penghematan biaya.
Selanjutnya ada ringkasan hasil. Yang pertama ini adalah mengenai biaya. Pada arsitektur, struktural, mekanik, dan listrik serta peralatan medis ini menghasilkan 55 proposal dengan biaya $19.919.345 dengan biaya awal tabungan $16.007.780 dan siklus hidupnya $17.695.690. Setelah itu ada nilai rekomendasi. Dengan desain awal, area terpisah dengan laboratorium klinis, donor darah, dan departemen hemodialis. Dengan desain usulan, penataan ulang laboratorium klinik dan donor darah. Dengan begitu, menghasilkan nilai rekomendasi, tata letak yang diatur ulang akan dapat menjaga privasi laboratorium klinik sehingga akan membutuhkan tempat tidur tambahan yang dapat menambah pendapatan rumah sakit. Untuk yang kedua itu ada desain awal untuk rumah sakit dan perumahan menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak. Dengan desain usulan menggunakan beton pracetak 5 dan untuk perumahan menggunakan plaster dan cat tekstur. Sehingga menghasilkan nilai rekomendasi panel dengan pabrikasi kokal akan menghasilkan penghematan berat dan biaya yang cukup besar. Untuk eksterior membutuhkan pemeliharaan yang lebih tinggi karena adanya pengecatan. Selanjutnya, desain awal dengan merevisi semua beban ke semua fasilitas. Dengan desain usulan penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan memanfaatkan 13,8 kV dengan menyalurkan ke jaringan yang berbeda ke setiap fasilitas, sehingga menghasilkan nilai rekomendasi. Dengan adanya desain usulan, maka akan menghasilkan penghematan biaya dan pelayanan tercapai. Namun dengan penggunaan tegangan tinggi, membutuhkan transformator yang menjadi kelemahan karena transformator tidak boleh lebih dari 2 jam per tahun. Selanjutnya ada desain awal yaitu 4 tempat tidur di hemodialisis dengan desain usulan menambahkan 3 tempat tidur untuk pasien dengan nilai rekomendasi karena hemodialisis membutuhkan daftar tunggu yang panjang maka rumah sakit dapat memasuk tempat tidur pasien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.